Saya yakin sekali kalau seandainya Najwa Shihab mau meluangkan waktu, klik dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak ini, dia pasti akan malu sekaligus juga sadar guys ya. Karena penjelasan dari Bapak ini sangat elegan banget ya, sangat cerdas sekali. Ini khusus nih untuk Mbak Najwa Shihab atau yang kita panggil Mbak Nana. Nah guys, kita dengarkan dulu sampai akhir berikut ini. Najwa Shihab, korban zona nyaman. Begitulah kalau orang sudah merasa bahwa dia bisa mengetahui segalanya karena sudah dekat dan bahkan sudah bisa melecehkan orang nomor 1 di Indonesia. Ya, dia merasa minimal setara. Dan bahkan kalau saya lihat coletehan-coletehannya ketika wawancara, ketika membawakan acara, dia selalu ya, sifatnya bukan appreciate, tapi dia ya nyeleneh. Nah ini nih dia. Makanya kalau kita sudah menguasai sesuatu, mainframe kita itu harus kita kelola, bahwa masih ada langit di atas langit. Kita belajar lah, waktu di kitab suci juga kan masih ada bagaimana di kerajaan Babilonia, Babel itu, Nimrod atau Namrud, itu kan gagal karena dia merasa terhebat dan hebat. Dan juga kapal Titanic itu kan sebuah contoh bahwa sesungguhnya manusia itu kan hanya terbatas kepada kreasi, bukan decision. Dia memutuskan semua ya Tuhan. Elvis Presley, banyak kok kasus-kasus kita semua. Ada itu Sambo, banyak menjadi pelajaran kita. Nah, sekelas Anda, seandainya Anda tidak merasa nyaman, ada tantangan, ada yang ditakuti, Anda mungkin masih bisa maju. Kalau Anda bisa mengambil hati para petinggi negeri ini, bukan nyeleneh, Anda mungkin ditempatkan. Ada beberapa kan yang bisa pada akhirnya sama latar belakangnya dengan Anda, sekarang duduk jadi menteri. Nggak usah spill video, nggak usah sebut nama. Kita sudah sama tahu, sudah sangat terbuka, open minded kok sekarang tentang info-info. Nah itulah makanya ketika Anda tidak sadar bahwa Anda sedang di comfort zone, Anda menjadi korban. Jadi korban zona nyaman Anda. Anda tidak merasa, ternyata secara inner power Anda, inner powernya merasa the best, tapi kan di ekstranya kan mempengaruhi. Makanya Anda tidak sadar. Akhirnya capability, kepercayaan orang, trust orang kepada Anda decline. Turun dia decline. Tadinya naik, Anda terlalu merasa. Akhirnya apa? Siklus tidak menerima lagi karena sudah kulminasi. Anda merasa udah paling hebat. Wah, bisa mendikte Jokowi, bisa mendikte Bapak Prabowo. Oh ya, yang lain ya iya itu tadi. Anda merasa super, merasa eksklusif sehingga yang lain termarginalkan. Anda nggak sadar. Orang-orang seperti kami juga yang nggak punya sekolah mengamati. Karena itu hak kami. Hak untuk dilayani secara informasi. Dan hak menerima pendapat orang lain. Nah sekarang kami sedang memanfaatkan hak kami. Hak mengeluarkan pendapat. Dan itu ada di Mukadimah. Dan itu hak masyarakat. Nah, antara pasal 28 sampai pasal 31 itu tentang kemaslahatan masyarakat. Berpendapat, sandang, pangan, semua kami tahu. Cuman kami kan nggak di blow up. Kami ini siapa? Nah, kau merasa kau paling apa? Ternyata nggak ada apa-apa. Memang kau siapa? Nggak ada apa-apanya kau. Nah, itulah makanya. Jadi kau ternyata adalah korban zona nyaman. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Comfort zone victim. Oh, ini yang paling bahaya. Kita sudah beberapa kali melihat kejadian-kejadiannya, apalagi Elvis Presley, itu nyata, itu sebagai pelajaran. Kalau kita sudah ada menguasai sesuatu, rendahkan hati serendah-rendahnya untuk kita lagi bisa naik menguasainya, bukan lagi mengelolanya. Jadi ketika kamu masuk di satu perhelatan, kita rendahkan diri untuk kita bisa merangkul semuanya. Karena apa? Nggak ada yang langsung go to zero, enggak. From zero go to hero. Itu lihat Pak Jokowi, dia hanya
sifat tukang kayunya yang dibawa. Walaupun dia sudah insinyur kehutanan, bisa mengelola hutan, bisa mengeksploitasi hutan, tetapi jiwa tukang kayunya yang selalu dipakai bagaimana seluruh kayu menjadi milik dia. Tetapi kan ini si tukang kayu, si tukang ini. Nggak apa-apa kita si tukang kayu, tapi bisa merajai seluruh kayu. Nah itulah, jadi kalau kita sebenarnya itu mulutmu adalah harimaumu. Nah itu dia. Jadi kalau orang-orang bijak itu selalu dia dari bawah, tidak pernah merasa di atas. Karena ketika kita merasa di atas, ya itulah. Monyet itu jatuhnya itu bukan ketika angin kencang. Monyet itu jatuhnya ketika angin sepoi-sepoi, dia ngantuk. Tadinya dia kalau angin kencang kan dia berpegangan tuh, kencang. Nah, ketika angin sepoi-sepoi nyaman, sama dengan Anda, terlalu merasa nyaman. Dari menteri pun Anda lebih hebat. Dari panglima Anda lebih hebat. Semua Anda bisa kritis. Sebenarnya hak kita. Kontrol sosial itu ada di kita sebagai orang publis, jurnalis, atau kalau dulu contohnya kalau wartawan itu adalah sebagai kontrol sosial untuk mengontrol kebijakan-kebijakan. Lah ini semua MPR, DPR, semua Anda atasi. Tidak dilantik lagi presiden bla 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 bla. Jadi MPR itu kan akumulasi dari pendapat orang-orang. Akumulasi dari beberapa lapisan, dari seluruh rakyat Indonesia. Makanya dia diciptakan dia sebagai suatu badan. Bukan badan yang kecil, tapi yang grand, desain, majelis. Tapi aku nggak sampai ke sana membahasnya. Udahlah, capek. Sebenarnya udah saya bilang, kita menempati ruang, waktu, dan volume. Kita sebagai sub item aja. Walaupun nanti kita menjadi super item, the special item, itu karena apa? Kinerja, proses yang menciptakan kita. Nggak mungkin saya tiba-tiba jadi ini, enggak, tanpa menjalani proses. Karena saya paham, harus graduate, no random. 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kalau Tuhan berkehendak, dan kita mau menempati ruang, waktu, dan volume sebagai super item, dan bahkan special item, udah, nggak usah bernafsu. Alam juga tahu kita siapa. Karena apa? Kalau kita memang sudah biasa dikelola. Saya pensiunan PLN, udah biasa dikelola. Tapi setelah pensiun, saya belajar mengelola. Nah, sekarang, mampu nggak kita terkelola? Ini. Terkelola kita nggak mampu, begitu menguasai sedikit, merasa lebih mampu. Ini racun Pak Bu Naswa, racun itu yang ada. Makanya saya bilang, Anda butuhnya mentor seperti saya, Tamrin Manulang, pendekar sugesti, mengingatkan yang terlupa, memungut yang tercecer, mengerjakan yang sederhana. Sederhana sebenarnya. Anda cuma mengontrol aja apa yang terjadi, ceritakan, dipublish. Jurnal itu kan hanya mencatat. Jurnal itu hanya mencatat, bukan. Udah saya bilang, Anda itu tugasnya ya narasi, bukan kreasi. Nah, akhirnya apa? Sekarang yang terjadi apa? Stagnasi. Akhirnya apa? Jadi korban kan Anda, victim. Sekarang Anda mau menormalkan lagi, ya bisa. Satu-satunya jalan, benar. Ada satu akun mengatakan, etika yang paling baik ketika kita menyadari kesalahan kita atas dasar sengaja dan tidak sengaja. Makanya satu-satunya jalan sebagai attitude, etika, perilaku, adab, ya minta maaf. Minta maaf aja. Kepada apa? Kepada siapa? Ya kepada masyarakat. Jangan kepada person. Karena apa? Masyarakat tersinggung. Simbol negara kadang-kadang Anda lecehkan, Anda nyelenehkan. Seolah-olah Anda sangat mengetahui, komprehensif, bahkan eksklusif tentang semua permasalahan yang ada. Enggak, semua sudah punya lembaga. Dan mereka melakukannya. Maka saya bilang, ketika kita sudah ada rule,
standar operating prosedurnya, rule of the game-nya, play-nya, maka dia akan nanti automatically kultur style automatically nggak usah diatur-atur, dia sudah punya siklus sendiri. Negara ini bukan lagi negara yang baru. Saya sudah mengalami 7 presiden loh. Saya lahir di eranya Pak Soekarno. Jadi paham saya. Saya 36 tahun jadi pegawai negeri ASN, nggak sembarang juga. Oke, salam. Oke guys ya. Keren sekali, sangat bijak apa yang disampaikan oleh Bapak ini kepada Mbak Nana ya. Dan kalau boleh Mbak Nana simak, kata-kata dari Bapak ini sebenarnya tujuannya untuk kebaikan Mbak Nana ya. Mungkin selama ini Mbak Nana merasa terlalu nyaman ya, berada di zona yang nyaman. Banyak yang mengapresiasi, banyak yang mengidolakan, banyak yang mengagumi, sehingga Mbak Nana merasa hebat ya, merasa bahwa lebih pintar, lebih pandai dari siapapun ya, dan membuat Mbak Nana sampai pada satu titik sudah tidak bisa lagi membedakan nih ya, kata-kata ini pantas atau tidak ya. Karena selama ini terlalu banyak dipuja-puji, diapresiasi. Kalau kita sudah merasa hebat, tidak lagi mau melihat ke bawah ya, selalu lihatnya ke atas, nanti akhirnya kita akan terantuk dan kita akan jatuh ya. Jadi hati-hati dengan zona nyaman Anda ya. Terkadang itu yang membuat Anda juga akan jatuh ya. Nah guys, Bapak ini juga menyarankan kepada Mbak Nana, kalau bisa ya, sampaikan permohonan maaf atas kata-kata Anda yang sudah terlanjur membuat masyarakat Indonesia kecewa ya. Selama ini masyarakat Indonesia menghargai, menghormati Anda, tetapi dengan kata-kata itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama orang-orang yang mencintai, menyayangi Pak Jokowi, orang-orang yang merasa kehilangan Pak Jokowi udah purna tugas ya, belum siap ditinggal oleh Pak Jokowi, tiba-tiba Anda muncul, Anda melontarkan kata-kata seperti itu. Tentu ya, bagi para pendukung-pendukung atau orang-orang yang mencintai Pak Jokowi merasa sakit hati sekali dengan apa yang Anda sampaikan itu. Jadi alangkah bagusnya, alangkah bijaknya Mbak Nana bisa menyampaikan permohonan maaf untuk mengembalikan rasa hormat, respect dari masyarakat Indonesia untuk Anda sendiri ya. Jadi nasihat-nasihat ini untuk kebaikan Mbak Nana guys ya. Jadi saya sangat suka nih dengan video dari Bapak ini. Daripada kita mendengarkan hujatan ya, kata-kata makian, yang mendingan video-video seperti ini artinya membuat Mbak Nana secara pribadi bisa mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi ya. Nah guys, selanjutnya kita akan dengarkan dulu nih ya. Ini ada salah satu video yang saya juga geram banget dengan anak muda yang satu ini ya. Dan mari kita rujak rame-rame. Kita dengarkan dulu ya berikut ini. Jokowi ini beruntung banget hidupnya di Indonesia, yang masyarakat itu kelewat sopan. Bukannya fokus pada mengadili kejahatan yang telah dia lakukan, malah fokus bikin video-video melo yang isinya muji, terima kasih, melas-melas, apa coba. Terus lo akan bilang, ya tapi kan bang, presiden itu gak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Dan kita kan harusnya ngucapin terima kasih ke Pak Jokowi. Lagian yang mukanya kasihan Pak Dewi sampai akhir mukanya masih tulus. Bos, udah tahun 2024, lo masih aja pengen ketipu sama politisi yang nangis. Sama politisi mukanya sederhana, bukan fokus sama gagasan dan juga prinsipnya, track recordnya gimana sih? Mantan presiden diadili pasca dia lengser, itu hal yang biasa kok. Di luar negeri banyak. Ini hal sederhana nih ya. Misalnya Jokowi pernah bilang, saya pegang data dan rahasia-rahasia parpol. Ini kalau di Amerika Serikat dan pernah terjadi oleh Richard Nixon, mantan presiden AS, Watergate skandal namanya. Intinya dia menggunakan intelijen untuk mata-matai urusan politik. Dan akhirnya apa? Dimakzulkan, di-impeach. Di Indonesia Jokowi ngomong gitu, gak ada konsekuensinya, kayak ya udah aja gitu. Presiden boleh mata-matai politik itu kayak seakan-akan hal yang diperbolehkan, padahal kan itu skandal demokrasi. Terus gimana Jokowi mengubah-ubah aturan
Dia ngintervensi legislatif nih buat sahin undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN, undang-undang KPK. Dia intervensi yudikatif nih buat awalnya nih majuin Kaesang tapi gagal kan, yang berhasil majuin Gibran. Ini kan namanya skandal demokrasi lagi. Belum lagi soal kejahatan-kejahatan korupsi, dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi Kaesang yang menyangkut nanti ke Shopee lah, ke Garena, ke Singapura, kemana. Perlu kita lihat juga bahwa ada koneksi Joko Widodo di dalamnya, supaya dia ketika beres dari presiden bisa punya banyak bisnis yang dia pegang. Ini kan juga skandal demokrasi. Jadi nggak perlulah lo kasihan sama Pak D Jokowi karena mukanya melas. Aduh, nggak perlu bro, mending lo kasihan sama diri sendiri. 10 juta Gen Z menganggur, kelas menengah terancam miskin, daya beli masyarakat turun, guru nggak sejahtera. Aduh, itu mending kasihan sama diri kita sendiri aja. Ngapain lo kasihan sama politisi? Apalagi dia adalah mantan presiden, ngapain? Toh menantunya aja bisa beli omakase di rumah sakit, bos. Aku sepakat sama Bang Abraham Samad pernah bilang, pasca 20 Oktober kita harus fokus mengadili Jokowi. Mumpung sekarang dia udah nggak punya lagi banyak sekali pengamanan seperti dulu. Dia udah nggak sepowerful dulu. Ayo kita adili. Dan ini bukan tentang personal, ini tentang pelajaran bagi negara kita bahwa tidak boleh ada pemimpinnya semena-mena. Dia tidak akan lepas dari rakyat. Jangan sampai kayak Soeharto lah. Iya, dia diturunin, tapi setelah diturunin diadili juga enggak. Bahkan sekarang TAP MPR-nya dicabut soal Soeharto terlibat dalam KKN. Ini kan kita nih negara tanpa pertanggungjawaban. Jadi ini negara apa kucing kampung yang lagi ngehamilin kucing rumahan sih? Dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Oke, silakan ya. Coba saja kalau Anda memang berani dan bernyali untuk mengadili Pak Jokowi ya. Saya yakin batang hidung Anda akan, mohon maaf ya, diinjak-injak oleh masyarakat Indonesia. Ya, kenapa bisa seperti itu? Anda lihat saja, Jokowi yang Anda katakan sudah tidak memiliki powerful lagi, ya, sudah tidak memiliki pengamanan kekuatan. Coba Anda perhatikan video-video Pak Jokowi ketika beliau ke masjid, ketika beliau makan di warung, ketika beliau sedang berjalan kaki, ya, itu banyak sekali ya masyarakat yang berdesak-desakan ingin sekedar bersalaman, ingin sekedar berfoto bersama Pak Jokowi. Artinya masih banyak banget masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Jadi hati-hati kalau Anda hanya segelintir lalu kemudian ingin melawan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih mencintai Pak Jokowi. Jelas Anda akan dihabisi ya. Karena apa? Karena tidak mungkin kekuatan segelintir, kekuatan kecil mau melawan kekuatan yang sebegitu besarnya ya. Kekuatan Pak Jokowi itu bukan ada di pasukan pengaman presiden ya, kekuatan sejatinya, tetapi kekuatan asli dari Pak Jokowi ini ada di hati nurani rakyat ya. Ketika masyarakat Indonesia mayoritas mencintai Pak Jokowi, disitulah letak kekuatan dari Pak Jokowi ya. Jadi Anda kalau bicara ya sebaiknya jangan main-main. Berhati-hatilah Anda dalam bertutur kata, apalagi ingin mengadili Pak Jokowi. Jadi saya menganggap Anda ini sekelas dengan Pak Amin Rais ya, yang otak-otaknya emang konslet. Yang dari dulu pengen Pak Jokowi ini dihukum mati, digantung, diadili, dieksekusi mati, diseret. Tapi tidak pernah berhasil ya, karena segala niat busuk, niat jahat itu nggak akan direstui oleh Yang Maha Kuasa ya. Dan menurut saya Anda ini adalah pemuda yang kurang bersyukur ya dengan apa yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh Pak Jokowi selama ini ya. Pak Jokowi berusaha menghadirkan pemerataan pembangunan, berusaha membangun jalan tol ya, jembatan, lalu kemudian pelabuhan, bandara ya, rumah sakit, lalu kemudian perbatasan-perbatasan antar negara itu pos-posnya dibangun begitu bagus ya, jalan-jalan semuanya di daerah-daerah pelosok dibangun. Jokowi ini presiden yang menurut saya berhasil mengangkat citra atau derajat bangsa Indonesia ke mata dunia. Nah, kalau Anda bilang Pak Jokowi ini melakukan kejahatan ya, kejahatan yang seperti apa? Apa yang Anda tuduhkan tadi semuanya itu tidak terbukti. Kalau pembangunan IKN Anda anggap itu sebagai sebuah kejahatan dari Jokowi, maka menurut saya Anda juga sangat jahat ya. Karena apa? Karena dengan IKN ini menghadirkan harapan baru, harapan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang
pembangunannya masih belum merata. Dengan adanya IKN Nusantara ini diharapkan adanya pemerataan pembangunan. Artinya jangan hanya terpusat pada satu titik saja, pada satu wilayah saja, satu pulau saja, tapi bisa lebih menyebar seluruh wilayah di Indonesia ya. Oke guys, ini ada video yang lebih menarik lagi dari seorang kakak nona yang stitch video dari abang yang tadi ya, yang bilang Pak Jokowi serba jahat. Kita akan dengarkan dulu. Ini video menarik berikut ini. Jokowi ini beruntung banget hidupnya di Indonesia, yang masyarakat itu kelewat sopan. Justru Firdian, kalau menurut saya, orang macam kamu lah yang sebenarnya beruntung bisa tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang macam kamu, bangsa-bangsa penyakit hati ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah melakukan kejahatan secara verbal, yang masih bisa bebas melakukan apapun. Bahkan kamu masih bisa posting ini video, melakukan kejahatan dengan cara menghujat, menghina, lalu memprovokasi, bahkan ada nih provokasi yang sampai mengatakan membunuh, ya kan? Justru orang-orang macam kamu nggak yang harusnya beruntung tinggal di Indonesia. Kalau macam Pak Jokowi, udah membangun Indonesia, udah bekerja untuk Indonesia, malah ketemu orang-orang kayak kamu. Rugi sebenarnya Pak Jokowi. Bukannya fokus pada mengadili kejahatan yang telah dia lakukan. Emangnya kejahatan macam apa, Firdian, yang udah diperbuat sama Pak Jokowi, yang bikin lu sakit hati segitunya? Apaan? Malah fokus bikin video-video melo yang isinya muji, terima kasih, melas-melas, apa sih? Dan bukannya jauh lebih mending orang-orang yang bikin video positive vibes, mengatakan terima kasih, bla 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 bla, dibandingkan orang-orang yang punya negative vibes. Biasanya orang-orang yang punya negative vibes kayak kamu itu aura-aura neraka gitu. Jadi lebih baik bukannya kita buat aura yang positif dibandingkan aura neraka kayak kamu. Lo akan bilang, ya tapi kadang presiden itu gak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Dan kita langsung ucapin terima kasih kepada Jokowi. Lagian bukannya kasih pada ini setelah kayak masuk tulus. Simple, Firdian. Kalau lu nggak mau bilang makasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang ngerasa perlu berterima kasih sama Pak Jokowi, ya juga nggak masalah. Itu kan pendapat mereka. Ngapain lu ribut? Biarin aja orang mau terima kasih sama Pak Jokowi. Mungkin mereka merasa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ngefek sama hidup mereka. Ya udah, ngapain sih lu sirik banget dah, lu heran gue. Bos, udah tahun 2024, lo masih aja pengen ketipu sama politisi yang nangis, sama politisi mukanya sederhana, bukan fokus sama gagasan dan juga prinsipnya, track recordnya gimana sih? Bos, udah 2024, masih aja percaya sama politisi yang omongannya berubah. Nanti kalau dia lagi dekat sama ini, omongannya kayak gini. Nanti kalau misalnya lagi dekat sama itu, ngejelekin yang kemarin. Ngapain? Lu jadi orang, gak usah naif-naif banget. Semua politisi masing-masing punya kepentingan. Jadi ya, selama kepentingannya mereka tercapai juga, ya jangan heran dong kalau misalnya mereka berubah. Itu sudah biasa dalam dunia politik. Katanya lawan buta politik, masa gitu aja nggak paham? Presiden diadili pasca dia lengser, itu hal yang biasa kok, di luar negeri banyak. Lu mau ngomongin luar negeri atau ngomongin Indonesia? Kita bukannya bicara tentang Indonesia ya, jadi nggak usah banding-bandingin sama luar negeri. Karena kalau gue aja bandingin sama luar negeri, tuh kaum penyakit hati lu ngomong, itu kan di luar negeri, bukan Indonesia. Sekarang gue balik. Yang sederhana nih ya, misalnya Jokowi pernah bilang, saya pegang data dan rahasia-rahasia parpol. Ini kalau di Amerika Serikat dan pernah terjadi oleh Richard Nixon, mantan presiden AS, Watergate skandal namanya. Intinya dia menggunakan intelijen untuk mata-matai urusan politik. Dan apa? Dimaksudkan di impeach. Firdian, jadi orang gak usah naif-naif banget, kenapa sih? Kalau kita bicara masalah rahasia, namanya rahasia itu pasti akan kebongkar, Firdian. Ini udah ada peribahasanya, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Jadi ya udah, kalau rahasia ketahuan ya udah gitu. Lagian ya, kalau misalnya nggak nyimpen rahasia yang busuk, yang rotten, yang merugikan rakyat, partai-partai politik nggak usah takut. Jangan-jangan ada yang ketar-ketir nih, karena rahasianya masalah deal-dealan sama Freeport yang gagal itu, yang kurang lebih nilainya 80 M itu udah mulai bocor. Jadi ketar-ketir. Maaf Firdian, saya kepasan. Kalau misalnya kamu masih kepo, kamu boleh tanya deh sama kawan-kawanan kamu tuh. Di Indonesia Jokowi ngomong gitu, gak ada konsekuensinya, kayak ya udah aja gitu. Presiden boleh mata-matai politik itu kayak seakan-akan hal yang diperbolehkan, padahal kan itu skandal demokrasi. Aduh, Firdian, tak ajak pikir pakai logika ya. Gini Firdian, kenapa nggak ada yang senggol, nggak ada yang ributin, nggak ada yang mempermasalahin? Gini, kalau misalnya ada yang mempermasalahkan dan ujung-ujungnya nanti dibongkar tuh rahasia kotor-kotornya itu, ya justru yang dirugikan adalah mereka yang punya rahasia kotor, yang kelihatan punya skandal demokrasi itu yang kotor-kotor. Ya makanya mereka nggak ada yang berani bongkar karena mereka punya rahasia kotor. Itu contohnya masalah Freeport tadi. Terus gimana Jokowi mengubah-ubah aturan yang intervensi legislatif nih, buat sahin undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN, undang-undang KPK, dia intervensi yudikatif nih, buat awalnya nih majuin Kaisang tapi gagal kan, yang berhasil majuin Gibran. Ini kan namanya skandal demokrasi lagi. Semua narasi itu asumsi, Firdian. Karena sampai saat ini nggak ada satu orang pun termasuk lu yang bisa buktikan bahwa Pak Jokowi intervensi di sana di sini. Nyatanya ujung-ujungnya kalau contoh masalah Gibran, ya kan ujung-ujungnya si rakyat tuh 58% yang pilih Mas Gibran dan Pak Prabowo untuk jadi presiden dan wakil presiden. Lu selamat sakit hati 5 tahun ke depan mereka udah dilantik, udah jadi presiden dan wakil presiden kita. Belum lagi soal kejahatan-kejahatan korupsi, dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi Kaisang yang menyangkut nanti ke Shopee lah, ke Garena, ke Singapura, kemana.
perlu kita lihat juga bahwa ada koneksi Joko Widodo di dalamnya, supaya dia ketika beres dari presiden bisa punya banyak bisnis yang dia pegang. Ferdian, kalau masalah gratifikasi, mana sih buktinya? Selama ini apa yang lu sampaikan masih asumsi saja. Buktinya mana? Kita perlu bukti konkret, bukan hanya omong-omong dan cuap-cuap saja. Kalau lu pakai ilmu cocokologi ya sulit ya. Selama lu masih ada di barisan sakit hati dan bergaul sama-sama orang-orang yang punya penyakit hati karena ditinggalin sama Pak Jokowi, ya sulit juga kalau ngomong sama orang-orang kayak gini. Ini kan juga skandal demokrasi. Jadi nggak perlu lah lo kasihan sama Pak D Jokowi karena mukanya malas. Aduh nggak perlu bro, mending kasihan sama diri sendiri. 10 juta Gen Z menganggur, kelas menengah terancam miskin, daya beli masyarakat turun. Ferdian, coba deh lu belajar tentang masalah ekonomi lagi dan lihat deh grafiknya. Kenapa itu bisa turun? Bagian mana yang turun? Lihat deh yang mana. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang lebih pentingin kebutuhan tersier. Beli boneka Labubu, beli tiketnya Bruno Mars. Lu bayangin aja boneka Labubu berapa lu berani beli. Tapi kebutuhan lu sehari-hari lu tunda-tunda. Beli tiket Bruno Mars sampai 8 juta masih berani beli. Tapi kebutuhan sehari-hari yang mendukung usaha UMKM ada dibantu? Nggak ada. Makanya ini nih konsep berpikirnya orang-orang itu juga harus dibetulin. Jangan salahin satu orang doang. Masyarakat kita itu belum bisa mementingkan yang mana penting, mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, malah lebih pentingin kebutuhan tersier. Ya, jadi jangan salahkan kalau misalnya seperti ini kondisi kita ini, karena dari kita untuk kita sendiri. Guru nggak sejahtera. Aduh itu mending kasihan sama diri kita sendiri aja. Ngapain lu kasihan sama politisi? Apalagi dia adalah mantan presiden, ngapain? Jujur ya Firdian, gue tuh nggak kasihan sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu hidupnya udah baik ya. Nggak kasihan gue karena dia juga udah selesai dengan tugasnya, udah finish, satisfied, everything ya. Yang gue kasihanin tuh justru adalah manusia-manusia kayak lu, manusia yang masih muda, yang punya penyakit hati, kebencian yang mendalam karena dipepet kanan kiri, yang punya penyakit hati juga. Jadi ujung-ujungnya hanya bisa berperilaku negatif macam lu. Ya semoga cepat tobat ya, biar neraka nggak menunggu gitu. Langsung aja bisa beli omakase di rumah sakit, bos. Iri itu ngomong, bos. Kalau memang lu iri, pengen beli omakase di rumah sakitnya, keluarin duit lah. Masa mau gratisan? Nah, ini nih mental-mental penyakit. Sama pernah bilang, pasca 20 Oktober kita harus fokus mengadili Jokowi. Mumpung sekarang dia udah nggak punya lagi banyak sekali pengamanan seperti dulu. Dia udah nggak sepowerful dulu. Justru lu yang harus lu ingat ya, bahwa 80% rakyat itu puas akan kinerjanya Pak Jokowi. Jadi 80% rakyat itulah yang akan mengawal Pak Jokowi. Lagian kalau misalnya lu mau bertindak yang jauh, yang melanggar hukum, apa mau bisa dilaksanakan. Dan lainnya kalau lu membuktikan segala halnya secara hukum, ya balik lagi, buktinya mana? Kalau cuma asumsi kayak lu selama ini dan barisan-barisan penyakit hati lu, ya nggak akan berfungsi lah, nggak akan bisa jalan itu. Ayo kita adili. Dan ini bukan tentang personal, ini tentang pelajaran bagi negara kita bahwa tidak boleh ada pemimpin yang semena-mena. Dia tidak akan lepas dari rakyat. Rakyat mana yang lu sebut? 80% yang puas, 20% yang lu wakilin. Ya kalah lah sama yang 80. Gak usah bawa nama rakyat, penyakit hati. Yang sampai kayak Soeharto lah. Iya dia diturunin, tapi setelah diturunin, diadili juga enggak. Bahkan sekarang TAP MPR dicabut soal Soeharto terlibat dalam KKN. Ini kan, kita ini negara tanpa pertanggungjawaban. Jadi ini negara, apa kucing kampung yang lagi ngehamilin kucing rumahan sih? Dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Ferdian, banyakan omon-omon. Yang ngomong kabur tuh siapa? Pak Jokowi ada di sono, di Solo. Kalau memang lu bisa proses secara hukum dan punya buktinya, lakukan aja. Kita rakyat akan mengawal, akan mendukung kalau misalnya memang benar lu punya bukti. Tapi kalau lu nggak punya bukti dan hanya asumsi dan omon-omon aja, ya di hukum juga akan mental kan. Jadi ya akan percuma juga kalau cuma asumsi. Dan lagian ya, yang lu bilang sembunyi-sembunyi dan segala macam, lu harus tanya deh sama diri lu dan junjungan lu. Kemarin lu kemana? Berani ngomong nggak lu masalah Pak Soekarno kemarin? Kagak. Kalau apa yang berhubungan dengan junjungan lu kicep. Sekarang yang kayak kucing kampung hamilin kucing apa itu siapa? Ini deh, kurang-kurangi penyakit hatinya. Dan lagian kalau bergaul, jangan sama orang-orang yang punya penyakit hati. Kasihan lu masih muda, penyakit hati mulu. Lama-lama hidup di neraka lu. Oke guys ya, keren sekali video yang di stitch oleh kakak Nona ini. Jadi saya rasa tidak perlu saya panjang lebar lagi karena udah sangat terwakilkan ya. Dan kita akan lanjut lagi. Ini masih ada 2-3 video guys ya yang menarik tentunya. Kita kembali ke Mbak Najwa Shihab ya. Kita dengarkan dulu berikut ini. Ini ya buat Najwa ya, yang bilang Pak Presiden itu nebeng ya. Aku tuh sebagai rakyat Indonesia yang pernah memiliki Pak Jokowi selama 10 tahun, yang ikut membangun negara ini, sakit hati sama omongan kamu. Gini ya, dari sejak awal kamu ngomong Indonesia darurat aja, itu menurut aku tuh udah nggak profesional. Itu kayak gimana ya, kayak bukan orang cerdas sih menurut aku. Apalagi kamu tuh sebagai seorang pembawa acara, harusnya kan lebih hati-hati tuh di dalam menyatakan sesuatu. Jangan sampai itu jadi bentuknya provokasi, bener kan?
Nah makanya aku nggak nyesal sih unfollow kamu beberapa bulan yang lalu. Aku sudah unfollow. Tapi gini ya, kalau memang seorang Najwa itu memang profesional ya menurut aku ya, kalau memang kamu punya bukti, kamu punya fakta tentang Pak Jokowi dan Sengkunya bla 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 melakukan penyelewengan, kenapa nggak dibawa aja ke pengadilan? Kenapa harus berkuar-kuar di sosial media seolah ingin membentuk satu opini, ya kan, bahwa Pak Jokowi itu dan Sengkuninya gini. Akhirnya kan menimbulkan kegaduhan di negara ini. Itu yang namanya profesional. Apalagi kita orang yang sangat berpengaruh. Langkahnya salah. Dulu aku ngefans, sorry sekarang nggak lagi. Najwa Shihab bilang kalau Jokowi pulang ke Solo nebeng TNI AU. Sebetulnya ada apa nih dengan kamu? Setelah kamu gaungkan darurat institusimu yang bikin kacau, di mana-mana demo. Apakah itu sebetulnya yang kamu harapkan? Kekacauan di akhir masa jabatan Jokowi. Ini saja Pak Jokowi sudah purna tugas dan Pak Prabowo ingin menghargai beliau. Kamu malah bilang Pak Jokowi nebeng. Saya malah balik bertanya nih, yang nebeng itu kamu atau Pak Jokowi? Berapa lama kamu nebeng di Indonesia? Hidup di Indonesia? Tolong dipikirkan lagi deh. Kata-katamu akan menunjukkan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Oke guys ya, menurut saya dengan datangnya berbagai kecaman dari netizen, dari seluruh rakyat Indonesia kepada Najwa Shihab atau Mbak Nana ini, beberapa hari belakangan ini saya yakin dia istirahatnya kurang nyaman juga ya. Kalau yang menghujat Mbak Najwa Shihab ini adalah pejabat ya atau elit, ya mungkin bagi dia itu biasa ya. Tetapi kalau sudah mengatasnamakan rakyat, seluruh rakyat Indonesia, wah, itu kewalahan guys ya. Apalagi kita tahu background dari Najwa Shihab ini adalah presenter, jurnalis ya, pembawa acara, pembawa berita, yang dimana itu semua program-program dia membutuhkan atensi dari publik, membutuhkan simpati atau membutuhkan dukungan dari publik. Tapi kalau sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas ya, itu program-program dia bisa jadi nggak laku ya, atau bisa jadi hanya berisi hujatan-hujatan dari rakyat Indonesia untuk dirinya. Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak yang videonya saya reaksi di awal tadi. Alangkah baiknya ya segera menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat luas ya, masyarakat Indonesia atas kata-kata yang sudah terlanjur dilepas ya, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik untuk Mbak Najwa Shihab, di mana Mbak Najwa ini termasuk jurnalis juga yang kita harapkan bisa independen, objektif ya dalam menilai segala sesuatu ya. Oke guys, saya kira itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang nyaman, kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.